السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak, Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, kaifa halukum fi hadzal yaum? Ya, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu kita melanjutkan hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinari wad dirhami wal qatifati wal khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar dan dirham dan juga hamba pakaian, ia beludru. Apabila ia diberikan maka dia ridha, namun apabila ia tidak diberikan maka dia tidak ridha. Celakalah hamba dinar dan dirham dan pakaian, apabila ia diberikan maka dia ridha, namun apabila ia tidak diberikan maka dia tidak ridha. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Asy-syarh wal istinbatu, penjelasan dan istinbat hadis ini. Khalaqallahu ta'ala ma fid dunya li khidmatil insani وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh apa saja yang di dunia ini untuk melayani manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jasiyah ayat 13, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan untuk kalian seluruh apa saja yang ada di langit maupun apa saja yang ada di bumi, seluruhnya. Al-Jasiyah ayat 13. Wal malu was siyabu aslani fiha. Al malu yatawassalu bihi ila tahsilil matalibi wal hajati, والثياب لستر العورة ووقاية الجسم والتجمل بها. Pakaian, harta dan pakaian ini adalah merupakan dua dasar, ya, pada apa saja yang ada di bumi yang Allah SWT berikan kepada kita. Dan harta digunakan untuk mendapatkan apa yang dikejar dan yang dibutuhkan. Sedangkan pakaian ini bertujuan untuk menutup aurat, menjaga jisim, menjaga anggota badan, dan untuk berhias. Wa idza ghafala al-insanu an hadha وجعلهما مقصودين للذاتهما
يحرص على الاستكثار من المال والتباهي بفاخر الثياب فقد قلب القضية رأسا على عقب. لذلك شدد الحديث على هذا الإنسان وسماه عبد الدينار لأن حرصه وجشعه جعله خادما للمال وللثوب بدلا من أن يكون مستخدما لهما في طاعة الله ورضاه. Apabila seseorang lalai dari hal ini dan menjadikan keduanya, harta dan pakaian, menjadi dua, menjadikannya sebagai maksud, tujuannya untuk meraih kelezatannya, dia tamak, rakus untuk memperbanyak harta dan bermegah-megah dengan pakaian kemegahannya, maka sungguh dia telah membalikkan yang menjadi tujuan, yang menjadikan perkara itu sebagai tujuan, menjadikan hal itu sebagai tujuan baginya. Oleh karenanya hadis memperingatkan orang ini dan menyebutkannya sebagai hamba dinar karena hasratnya, ketamakannya terhadapnya menjadikannya sebagai pelayan harta dan pakaian. Ia menggantikannya badalan min an yakuna mustakhdiman lahum fi ta'ati Allah wa ridahu. Dia berkhidmat kepada harta dan pakaian, bukan menjadikannya untuk digunakannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بالتعاسة أي الهلاك والشقاوة بما توهمه سعادة لأنه أقصى الأمر، وذكر الدينار والدرهم ليدل على دناءته لحرصه على الكثير والقليل، وذكر القطيفة وهي ثوب له خمل مخمل، والخميصة وهي كساء مربع له علمان أي ما نعبر عنه قلمان عريضان إشارة إلى تفننه في الثياب تعلقا بالمظاهر. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakannya dengan kebinasaan, kecelakaan yang ia anggap sebagai kebahagiaan, padahal ia adalah merupakan sesuatu yang saling berlawanan. Dan Nabi SAW menyebutkan dinar dan dirham, dia adalah hamba dinar dan dirham. Ini menunjukkan akan kehinaannya, karena begitu berhasratnya dia kepada sesuatu yang banyak maupun yang sedikit dari dinar dan dirham tersebut. Dan Nabi SAW menyebutkan al-qatifah. Al-qatifah ini adalah pakaian, yaitu beludru, khamisah, yaitu pakaian yang memiliki dua tanda, yang sebagaimana yang kita sebutkan qalamani aridani, yaitu dua pakaian yang memiliki dua tanda. Nah, ini mengisyaratkan akan beragamnya pakaian yang dia miliki dan ketergantungan dia terhadap perkara-perkara yang tampak.
وزاد في بيان تعلقه بقوله إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى ليدل على غاية جشعنه ودناءة نفسه. وفي رواية معلقة للبخاري أسندها ابن ماجه تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش والنقص قلب الشيء رأسا على عاقب، وهذا لأنه قلب قضية الدنيا وعكسها ولزيادة شقائه بسبب شدة ظلمه دع عليه الشيكة دخل فيه الشوكة فلا انتقش لا يجد ما يخرجها به أو من يخرجها له عياذا بالله تعالى. فاعتبر يا ذا العقل السليم، يا ذا العقل السليم. Dan terdapat tambahan penjelasan mengenai hadis tersebut, ya, keterkaitan dengan hadis apabila ia diberi maka dia rida dan apabila ia tidak diberi maka dia tidak rida. Maka ini menunjukkan akan besarnya ketamakannya dan kehinaan dirinya. Dan di dalam riwayat yang muallaq dari Imam Bukhari yang disebutkan sanadnya oleh Ibnu Majah, ta'isa wa intakasa, celaka dia dan terbaliklah ia, dan apabila ia ditusukkan ditusukkan duri kepadanya maka ia tidak mampu untuk mencabutnya. Nakas yaitu terbalik, ya, membalikkan sesuatu bagian atas itu ke bawah, yang bawah ke atas. Maka ini menunjukkan bahwasanya ia telah membalikkan dunia itu menjadi tujuannya, ya. Dan ini menunjukkan akan besarnya kecelakaan yang dia dapatkan disebabkan besarnya kezalimannya. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakannya syika, masuk duri padanya, dan dia tidak mampu untuk mengeluarkan duri itu. Ia tidak mampu untuk mengeluarkan duri tersebut, atau dia tidak mendapatkan adanya orang yang dapat mengeluarkan duri tersebut. Ya, kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Maka ambillah pelajaran, wahai orang yang menggunakan akalnya yang sehat. Wa an Ibnu Umar, hadis yang ke-1467, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya engkau di dunia seperti orang yang asing, atau orang yang sedang melintas, atau orang yang melakukan, atau orang yang sedang melintas, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Hendaknya engkau seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan, musafir. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, apabila engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau tunggu-tunggu waktu sore. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan, ya, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari
rahimahullah ta'ala. الشرح والاستنباط هذا حديث عظيم وهو أصل في قصر العمل في الدنيا، وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يتخذها وطنا دائما يطمئن إليها، بل ينبغي أن تكون أيها المؤمن على جناح سفر تعد جهازك للرحيل. وأصل ذلك أن آدم وحواء لما خلقهما الله أسكنهما جنته ثم أهبطا منها ووعد الرجوع إليها مع صالح ذريتهما، فالمؤمن يحن أبدا ويشتاق دائما إلى وطنه الأول، وإذا لم تكن الدنيا دار إقامة للمؤمن فينبغي أن يكون حالك فيها أحد حالين ذكرهما الحديث مع طفين بأو التي للتنويع. Penjelasan dan istinbat hadis ini, hadis yang agung ini adalah merupakan dasar untuk pendek angan-angan terhadap dunia, dan tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalnya yang selama-lamanya, yang mana ia merasa tenang dengannya. Bahkan selayaknya bagi seorang mukmin, wahai seorang mukmin, hendaknya di kehidupan dunia itu hendaknya dia seperti orang yang melakukan perjalanan, menjadi seorang musafir yang menyiapkan bekalnya di dalam mempersiapkan bekalnya di dalam perjalanan. Pada dasarnya Nabi Adam dan Hawa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan keduanya di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan keduanya dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada keduanya untuk bisa kembali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan anak keturunannya yang saleh. Oleh karenanya seorang mukmin selama-lamanya dia akan selalu merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, menginginkan selama-lamanya surganya Allah. Rindu kepada kampung, ya, selama-lamanya selalu merindukan tempat tinggalnya, kampung halamannya. Dan apabila dunia ini bukanlah sebagai tempat tinggal bagi seorang mukmin, maka selayaknya keadaan engkau itu ada di antara dua keadaan yang telah disebutkan oleh hadis secara ma'tuf dengan kata au, yang menunjukkan atas keragamannya, yang mana selayaknya seorang mukmin keadaannya di antara dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama, al-halul awwal kun fid dunya ka'annaka gharibun ay muqimun fi baladin ghurbatin, wal muqimu fi ghurbatin hammuhu at-tazawwud lirruju' ila watanihi لا يتعلق قلبه ببلد الغربة ولا ينافس أهلها الذي هو غريب بينهم فيما هو عزيز عليهم، بل ينافس في السبق لزاد الآخرة وتزودوا وإن خير الزاد التقوى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Keadaan yang pertama, hendaknya bagi seorang mukmin ketika ia hidup di dunia, hendaknya engkau di dunia itu seperti orang yang asing, yaitu dia tinggal di negeri orang lain,
di negeri di negeri yang asing, di negeri orang lain. Dan orang yang mukim tinggal di negeri orang asing, maka keinginannya hanyalah ia mencari bekal untuk bisa kembali ke kampung halamannya, ke tanah airnya. Hatinya tidaklah bergantung kepada negeri, kepada negeri yang asing tersebut. Dia tidak akan berlomba-lomba dengan penghuninya, penduduknya, karena dia adalah orang yang asing di antara mereka. Aziz. Dan dia adalah orang yang aziz. Aziz ini maknanya, bentar Ustaz lihat dalam kamus. Aziz. Artinya dia dalam keadaan asing juga. Asing. Sebentar. Karena dia adalah termasuk orang yang langka. Orang yang langka, orang yang terasing lah. Orang yang terasing di antara mereka. Dan bahkan dia berlomba-lomba untuk mengumpulkan bekal akhiratnya, sebagaimana perintah Allah SWT berfirman, dan hendaknya engkau mencari bekal, berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Dan oleh karena itu hendaknya orang-orang yang berlomba-lomba, maka hendaknya ia berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanafisun, maka hendaknya orang yang berlomba-lomba itu hendaknya dia bersegera untuk berlomba-lomba. Ini keadaan yang pertama. Hendaknya di dunia, hendaknya seakan-akan engkau seperti orang yang asing. Kemudian al-halu as-saniyah wa hiya arfa'u min al-ula wa asma aw 'abiru sabil, ay musafirun ghairu muqimin, بل هو سائر في قطع طريق سفره حتى ينتهي به السفر إلى آخرته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عنه ابن مسعود: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. Kemudian keadaan yang kedua, dan keadaan ini adalah merupakan keadaan yang tertinggi dari yang pertama, yaitu orang yang melakukan perjalanan tanpa tinggal, tanpa mampir di tempat itu, tanpa mukim di daerah itu, dan bahkan dia terus melakukan perjalanan, sampai dia dapat menyelesaikan perjalanannya itu menuju akhirat. Dan Nabi SAW telah bersabda, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa urusanku dengan dunia, dan keadaan aku dengan dunia itu adalah seperti seorang yang seperti orang yang berkendaraan, yang mengendarai satu kendaraan, kemudian seperti orang yang mengendarai berkendaraan yang bernaung di bawah naungan pohon, kemudian dia beristirahat, dan setelah itu ia meninggalkan naungan tersebut. Wa qala azza wa jalla: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21, Nabi SAW bersabda, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Ya anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf.
dan Ustaz berharap kepada kalian semuanya untuk bisa nantinya menyempurnakan ya catatan kalian ya, dan nantinya kalian kirimkan kepada Ustaz, karena apa yang kalian catat ini nanti Ustaz jadikan sebagai acuan Ustaz untuk mengambil nilai ujian ujian praktek ya, ujian praktek kalian. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.